Tuhan sebagai tempat pelarian, sebagai tempat pengaduan, sebagai sahabat, sebagai kenalan, terutama yang menemani di masa sulit. Pace bene, masih di mea culpa. Saya merasa terajak untuk membahas apa yang saya katakan di awal setelah mendengarkan Mazmur tanggapan ya pada hari ini. Signore, sei stato il nostro rifugio per noi, di generazione in generazione, kata orang Italia. Tuhan, Engkau adalah tempat pelarian bagi kami dari generasi ke generasi. Bila dikaitkan dengan bacaan Injil hari ini, akan semakin terang bahwa memang dengan Tuhan kita menemukan makanan. Bersama dengan Tuhan kita menemukan makanan, kita menemukan kekuatan. Dan kita menemukan alasan mengapa kita membutuhkan Dia, mengapa kita bergantung kepada Dia. Ketika memikirkan tema ini, saya mencoba memikirkan apa contoh yang relevan, yang cocok sebagai hantaran untuk tema ini. Bahwa Tuhan adalah tempat pelarian, bukan hanya sebagai tempat ya, bukan. Kalau kita katakan tempat bisa mengurangi makna ya. Kepadanya kita berlari, berlindung, mencari kekuatan, hal semacam itu. Bukan ke hal lain. Nah, contoh yang saya bayangkan adalah soal banyak status di media sosial, pernyataan-pernyataan, komentar soal escape nih. Ada ini tempat healing baru nih, ada tempat wisata baru untuk healing, untuk escape, untuk lari sebentar dari kehidupan real gitu ya. Dan yang diposting adalah satu kegiatan atau satu tempat wisata biasa itu. Oh, ini tempat healing yang bagus, satu momen healing yang bagus. Nah, ada satu pengalaman saya ketika saya sebelum sampai ke Italia ini, ke Roma. Wih, pasti nanti saya kalau sampai ke sana puasnya saya betapa senangnya saya berkunjung ke sana. Oh, sesuatu yang baru. Tapi itu hanya bertahan beberapa bulan ya. Rasa tertarik itu pelan-pelan hilang. Mengunjungi basilika-basilika masih ada juga kekaguman, tetapi tidak seperti dulu. Tergerus juga perasaan itu. Kalau kekaguman itu diletakkan pada benda macam itu, benda material. Bahwa ada aspek unsur doanya tetap ada, tetapi kekaguman pada benda, pada tempat itu bisa berkurang juga. Ternyata healingnya terbatas juga di sana. Tidak memberikan penyembuhan yang benar-benar memberikan kelegaan, kesembuhan. Ke kota-kota lain juga ada kunjungan ya, tetapi tidak memberikan kepuasan yang bertahan lama. Gitu. Nah, healing atau penyembuhan atau escape terbaik itu datang dari Allah sendiri. Menarik mengaitkan itu dengan sumber utama bacaan hari ini dari Injil Markus. Ada ribuan orang mengikuti Yesus dan Yesus kasihan melihat mereka ini kelaparan. Sudah 3 hari mereka ini berpuasa mengikuti saya tidak makan. Nah, murid juga berkata, kalau begitu dari mana kita mendapatkan makanan? Makanan. Di bahasa Indonesia dikatakan di tempat sunyi ini. Padahal di bahasa Italia dikatakan in deserto. Kita ini sedang di padang pasir. Kalau di tempat sunyi mencari makanan ya tidak soal. Tapi apa arti kata sunyi ya? Tidak ada apa-apa. Kalau itu berarti oke, bisa dimengerti. Mencari makanan di tempat yang tidak ada apa-apa pasti susah. Di deserto, di padang gurun, di padang pasir. Nah, sama seperti situasi kita, di mana saya bisa mendapatkan pelarian, penghiburan, tempat berlindung kalau saya sedang berada di masa kering, di situasi terjepit gitu ya, di bawah tekanan, di tempat di mana rasanya tidak ada pertolongan, di mana ada tekanan bertubi-tubi di Tuhan. Nah, yang saya berikan ini bukan bahan meditasi ya, tetapi
Bila ingin merenungkannya, harus dicari tempat lain, situasi khusus untuk memaknai bahwa Signore, sei stato per noi un rifugio. Engkau telah menjadi bagi kami pelarian di generazione in generazione. Turun-temurun, teologi dibangun, kitab suci ditulis, tradisi diteruskan, karena leluhur kita dalam iman sudah pertama-tama menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Agustinus, berkali-kali saya ulang dalam beberapa video, karena untuk saya itu sesuatu yang menarik. Rahmat kita itu mengalami yang baik dalam hidup kita bukan karena usaha kita, bukan karena buah dari pilihan bebas kita semata, tetapi karena ada belas kasih Allah dalam hidup kita. Bahkan ketika kamu beriman pun, itu adalah karena kebaikan Allah. Kiranya ini bisa menjadi jawaban untuk pertanyaan mengapa saya masih beriman hingga saat ini. Karena saya butuh sesuatu. Bukan karena saleh, bukan. Kesalehan kita membawa hal baik itu, yang baik itu datang dari Allah, bukan dari kesalehan itu sendiri. Nah, lagi-lagi dengan pemikiran Agustinus kita mencoba memaknainya ya. Nah, seseorang beriman bukan karena dia sudah bagus, bukan karena dia sudah tidak lagi melakukan yang jahat, bukan. Tetapi karena sadar bahwa bila tanpa iman ini, kejahatan ini benar-benar menguasai saya. Gitu ya. Benar-benar melumpuhkan saya. Sadar bahwa saya ini lumpuh diwa oleh kesalahan-kesalahan atau keinginan-keinginan yang tak terkendali, saya butuh beriman. Nah, saya membahas iman, membicarakan iman bukan untuk menghakimi orang yang tak beriman, bukan. Kadang kita tidak punya waktu untuk memikirkan orang ketika banyak hal yang harus kita selesaikan dalam persoalan personal kita pribadi. Nah, ternyata Yesus memberi makan ribuan orang di padang pasir. Pelarian, tempat berlindung, tempat berjaga adalah Dia bahkan di padang pasir. Di padang pasir kehidupan. Refleksi terbaik untuk topik ini, saya pikir akan kita temukan ketika kita terjun langsung dalam percaturan kehidupan kita masing-masing. Dalam pengalaman pribadi kita masing-masing. Mungkin akan datang atau sedang datang masa-masa di padang gurun kita, di mana kita benar-benar membutuhkan tempat pelarian yang sejati, bukan yang sementara. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Tuhan, Engkau telah menjadi pelarian bagi kami turun-temurun. Pace bene.